Video ini berkaitan dengan Kesultanan Mataram. Ya, pada masa sekarang masih penerus-penerus Kesultanan Mataram Islam ya. Jangan sampai disamakan dengan Kesultanan atau Kerajaan Mataram Hindu Buddha ya. Dengan lambang bulan sabit dan ada keris. Ada tokoh yang memberikan kejayaan kepada Kesultanan Mataram, yaitu ada Sultan Agung. Oke, Kesultanan Mataram ini terletak di wilayah Jawa Tengah, ada juga sebagian wilayah Jawa Timur. Namun pusat kotanya berada di antara Kaliopak dan Kaliprogo, ya tepatnya sekarang ada di Yogyakarta. Penambahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram, ya ada di Kota Gede sekarang di Yogyakarta. Ya, sumber sejarahnya yang dapat diketahui dari peninggalan bangunan, lalu ada kebudayaan masyarakat yang masih diterapkan, seperti misalnya yang diterapkan oleh Kesultanan Yogyakarta ataupun Kesunanan Surakarta. Kita bisa lihat ada wilayah Kesultanan Mataram, ini lebih kecil ya fotonya, tapi kita bisa membayangkan ada di wilayah Jawa Tengah, ada sebagian Jawa Timur juga. Oke, lalu bagaimana kondisi politik Kesultanan Mataram? Ya, Kesultanan Mataram didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan yang berkembang pada masa Panembahan Senopati di abad 16. Ketika masa Sultan Agung, ini hampir seluruh wilayah di Jawa ini berada di kekuasaan Mataram. Ya, namun nanti dalam prosesnya Kesultanan Mataram pun mengalami pasang surut. Ya, ada pembagian 4 wilayah pemerintahan di dalam Kesultanan Mataram. Yang pertama ada Kutanegara, yang kedua ada Negara Agung, yang ketiga ada Mancanegara, dan yang keempat ada Pesisir. Nah, pada tahun 1628 dan 1629 persaingan perdagangan dengan VOC Belanda ini menyebabkan Sultan Agung menyerbu Batavia. Pada waktu itu JP Koen sebagai Gubernur Jenderal pun tewas, tapi tidak bisa mengusir Belanda di Batavia. Nah, lalu di kemudian hari terjadi konflik internal. Perpecahan internal menyebabkan VOC ataupun Belanda terlibat di dalam perpecahan. Ada perjanjian Giyanti memecah Sultanan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial di Sultanan Mataram? Ya, mayoritas masyarakat beragama Islam, meskipun terjadi peralihan antara masyarakat Hindu-Buddha, ini menyebabkan terjadinya percampuran ada budaya ya, nanti berkaitan dengan budaya. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan bendoro, disebutnya raja bangsawan, lalu yang kedua ada golongan priai, ini pegawai kerajaan, lalu yang ketiga ada elit, lalu keempat ada golongan wong cilik atau non elit, dan terakhir ada budak. Nah, sistem feodal ini berpengaruh ya, feodal berpengaruh berkaitan dengan penguasaan lahan. Ada atasan dan ada bawahan. Ya, atasan kaum bangsawan dan bawahan adalah rakyat biasa yang menggunakan tanah untuk kehidupannya, tetapi pemilikannya masih oleh bangsawan atau raja. Oke, berikutnya di kondisi ekonomi. Ya, bagaimana ekonomi masyarakat Sultanan Mataram? Ya, bertumbuh pada sektor agraris dan perdagangan pastinya, tetapi yang utama adalah agraris. Karena pada waktu itu pusat kota Kesultanan Mataram berada di tengah-tengah kepulauan, ya bukan di wilayah pesisir. Namun pelabuhan di utara Jawa tetap digunakan sebagai
pemasukan untuk perdagangan. Agraris mengandalkan beras ya, komoditas utama pada masa-masa itu ya beras. Oke, yang terakhir berkaitan dengan kondisi budaya. Nah, pada masa Kesultanan Agung, kebudayaan sangat dijunjung tinggi. Ada filsafat Jawa, sastra Jawa, politik Jawa yang dikaitkan dengan agama. Ya. Lalu pada masa Sultan Agung juga melahirkan kitab Niti Sruti, Niti Strata, Sastra Astabrata, Sastra Gending, dan konsep Manunggaling Kawula Gusti. Ya, ada kitab undang-undang, semacam undang-undang ya Surya Alam. Lalu ada tradisi Grebek Maulud, ini ketika semacam ulang tahunnya Nabi Muhammad. Maulud diganti Syuro, Ramadan diganti Pasa. Nah, ada peninggalannya seperti Masjid Agung Gede Kauman, Pasar Legi Kota Gede. Ya, ini di Yogyakarta. Lalu ada Masjid Agung Surakarta, lalu ada Masjid Kota Gede. Oke, demikian untuk pembahasan Kesultanan Mataram.